kita kerja melayani jenazah yang, maaf ya, jenazah yang kita temuin, yang saya temuin tuh nggak selalu bagus gitu loh, nggak selalu cantik, nggak selalu rapi. Terkadang maaf, begitu saya buka ada yang mulutnya udah nganga gitu kan, dimana mulutnya itu aduh maksudnya nggak bersih, matanya kebuka, nanti belum bau kotoran seperti itu. Nah itu kalau bukan hati Kak, udah dah nggak akan ngulangin lagi, nggak mau balik lagi gitu. Tapi maaf, saya juga memandikan jenazah kan, kalau kita tahu dia masih ada kotorannya ya kan, masih maaf ada BAB-nya, kita harus bersihin, saya harus bersihin meskipun keluarga nggak melihat, dan meskipun itu nanti akan tertutup. Kita ini berbicara melihat untuk kita sendiri, untuk jenazah dan untuk Tuhan. Kadang kayak gini Kak, kalau manusia hidup kan mungkin gini, oh kulitnya itu berminyak, kulitnya kering, kulitnya normal atau apa gitu. Kalau jenazah itu antara kulitnya itu apa sih Kak, saya bilang itu ngedove, maksudnya dove, atau kilapnya tuh bisa dibilang kilap, bukan kilap yang gimana, kayak licin gitu Kak. Jadi ada yang dove keset itu kalau ditempel foundation tuh dia langsung nempel. Ada yang kayak licin tuh kayak permukaannya kayak kaca. Jadi foundation yang kita aplikasikan itu ketarik, geser, ngikut. Kesulitan lainnya itu yang korban kecelakaan, cewek kan. Jadi dia banyak lukanya sih, yang terbuka cuma di dagu, itu pun sudah dijahit sama dokter kan. Yang selebihnya di dahi, di bibir, pokoknya hampir semua ini luka karena mungkin kecelakaan naik sepeda motor, jadi kena aspal gitu Kak. Jadi beret, dan darah yang sudah mengering itu kan warnanya pasti pekat. Kesulitannya apa? Saya harus mengcover darah kering itu, bener-bener nggak boleh ngebayang, nggak boleh kelihatan, dan harus bener-bener mulus. Paling parah kalau ada yang udah hilang setengah, cuma kan karena diperban ya, jadi ya perbannya cuma saya cover aja pakai foundation karena permintaan keluarga nggak mau kelihatan putih gitu kan. Cuma saya nggak kelihatan lubangnya karena sama dokter kan dari rumah sakit sudah ditutup. Jadi katanya sih lubang, kena kanker daerah pernafasan. Jadi awalnya tuh luka di hidung atau apa, terus lama-lama nyebar makan dagingnya itu. Harus sempurna. Gimana caranya? Ya udah, kalau ada kendala yang benar-benar sulit, saya ajak ngomong jenazahnya. Yuk tante, yuk om, tinggal dikit ini, yuk bantuin ya, sambil saya doa sama Tuhan. Bahkan, Julia terkadang harus memenuhi permintaan keluarga yang tak lazim. Keluarga yang lagi berduka itu, kalau menurut saya itu kan dia lagi sensitif, lagi sedih, sensitivitasnya itu kayak bara yang nanti kamu salah sedikit, kamu kasih bensin, dia pasti gini kan. Jadi harus pelan, nggak tahu muka wajah aslinya tuh kayak apa sebelumnya. Udah selesai make up, keluarga ngeliat, dia nggak mau. Ini tuh bukan wajah mamaku. Mamaku tuh seperti ini wajahnya, nggak segede ini, nggak cabi kayak gini. Oh oke. Itu keluarga besar Kak, anaknya banyak, keluar masuk ngeliatin mamanya, cucunya juga pada sayang. Dia ngomong, iya oma nggak kayak gini mukanya, ini bukan oma aku, aku nggak mau gitu kan. Oh baik. Akhirnya saya benerin. Dia tuh minta omanya tuh tirus. Kan kadang proses formalin tuh memang bisa bikin bengkak kan. Oke, saya coba shading apa sampai oke. Begitu oke, mereka tuh nangis. Ini muka omaku, ini muka oma mamaku gitu kan. Mereka seneng banget gitu Kak. Ada permintaan gini, paling cuma gini doang, Kak dandanin mamaku kayak diva. Karena dia semasa hidupnya memang sangat peduli sama penampilan, dan kalau dandan tuh ya udah bener-bener all out gitu Kak, kayak diva. Makanya dia pesan, dandanin mamaku seperti diva ya. Bekerja sebagai perias jenazah memang bukanlah pilihan populer dan kerap dipandang sebelah mata. Namun dari merias jenazah, Julia mendapat sukacita. Ada yang bilang, ngapain sih harus dirias? Ya pertama kembali ke kepercayaan, masing-masing orang beda. Pertama gini, kalau kita melihat kondisi terakhirnya, maaf misalnya dia kondisinya yang lebam atau yang kecelakaan, difoto, terus kita lihat 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, rasanya kayak apa sih? Dibanding sudah dirias, cantik, kita lihat pasti beda kan. Oh cantik ya, kenangannya tuh cantik. Kalau saya dari awal kan saya menetapkan diri itu saya profesional, artinya memang berbayar. Cuma saya nggak menutup kemungkinan untuk keluarga yang nggak mampu, saya nggak apa-apa. 1% nggak dibayar saya nggak apa-apa. Itu janji saya untuk diri saya sendiri sama Tuhan. Saya nggak bisa mengejar misalnya, oh mau jadi MUA yang
hidup gitu kan, uangnya mungkin lebih menjanjikan, tempatnya lebih keren gitu kan, tapi hati nggak ada di situ, jadi kosong. Pernah saya bantuin temen ngerias pengantin, saya bagian ngerias keluarga, cuma nggak happy, bisa tapi nggak happy. Tapi kalau di jenazah begitu ketemu, aduh gitu, apalagi udah selesai make up, kita tahu hasilnya Pak, Kak itu kayak aduh Kak, nemu harta karun kali Kak. Baginya, kematian adalah kebahagiaan dan tak perlu ditakutkan. Dimana kita itu udah mengakhirin penderitaan, kalau yang sakit udah nggak sakit lagi. Bahkan saya ini secara pribadi Kak, saya itu udah berpesan sama anak saya, beberapa sahabat saya, nanti kalau saya meninggal, saya maunya diginiin ya, saya mau ini, saya udah berpesan, saya kasih wasiat dulu. Kenapa? Karena saya mau mereka itu memperlakukan saya sesuai keinginan saya. Banyak Kak kejadian keluarga yang kebingungan pada saat keluarganya meninggal. Kalau meninggal tuh nggak ada yang bisa diprediksi ya Kak. Pekerjaan saya nggak ada yang mau booking saya duluan. Beda sama MUA ya, Kak bulan depan ya saya make up ya. Meninggal mana ada. Dan saya masih ingin kayak gini, mengabdikan diri saya untuk jenazah sepanjang usia saya. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil nanti.